Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pada pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dituliskan harta rohani dalam bejana tanah. Firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga bagi mereka, maka ia tertutup juga bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak tawar hati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kisah yang sangat hebat dari Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ternyata bukan siapa pemenang medali terbanyak, tetapi tentang seorang yang bernama Derek Redmond. Dia adalah pelari asal Inggris yang tahun 1988 sebelumnya telah berusaha untuk ikut dalam perlombaan Olimpiade, tetapi gagal untuk masuk karena cedera. Dia memiliki ayah yang sekaligus seorang pelatih, yaitu Jim. Mereka telah mempertimbangkan dengan matang-matang bahwa Olimpiade 1992 lah mereka akan mendapatkan medali yang mereka harapkan, dan mereka bersungguh-sungguh latihan hari demi hari. Tibalah kepada saat pertandingan Olimpiade lomba lari jarak 400 meter. Ketika pistol telah dibunyikan atau perlombaan telah dimulai, Derek Redmond berlari dengan begitu cepat karena dia merasa tidak ada kendala sama sekali. Dan sudah hampir dia memimpin, tinggal 125 meter lagi. Tapi tiba-tiba terasa di kakinya ada sesuatu yang salah. Lalu semakin melambat dan akhirnya terjatuh. Ternyata dia cedera hamstring. Tim medis datang bawa tandu untuk membawa dia keluar, tapi dia tidak mau. Terus kemudian orang tuanya datang. Namun sebelum datang, dia telah berdiri dan mencoba terus berlari. Teman-temannya sudah selesai, ada yang sudah peringkat 1, 2, 3, dan 4. Maka yang lain setelah itu sudah berhenti berlari karena merasa bahwa tidak ada lagi gunanya. Berlari pun
tidak akan ada gunanya karena sudah dapat pemenangnya juara 1 sampai juara 4 dalam lomba itu. Namun dia terus berlari, dan ayahnya merasa kasihan kepadanya yang adalah juga sebagai pelatihnya. Dia berlari dari tribun dan masuk ke dalam lokasi lapangan tempat berlomba, dan dia mengatakan kepada Derek, berhenti sudah. Tapi dia tidak mau. Dia mengatakan, saya harus mengakhiri pertandingan ini. Dia tertatih-tatih dengan cedera yang sangat parah. Lalu ayahnya berkata, oke, kalau begitu mari kita menyelesaikan pertandingan ini secara bersama-sama. Kita akan sampai ke garis finish bersama-sama. Mereka berlari pelan-pelan. Lalu akhirnya mereka tibalah di garis finish. Apa yang terjadi? Ternyata semua penonton yang ada di stadion itu, mereka berdiri dan tepuk tangan yang hebat. Walaupun sudah dikatakan bahwa Derek ini sudah diskualifikasi karena memang sudah cedera, dan juga lawan-lawannya pemenang 1 sampai 4 sudah didapatkan, tetapi para penonton tetap masih ada di lapangan itu dan melihat apa yang akan terjadi. Dan para penonton itu begitu sukacita, begitu bahagia menyambut bahwa ternyata Derek Redmond ini bisa tiba di garis finish walaupun dalam kondisi yang tertatih-tatih. Dan itu menjadi satu contoh yang luar biasa pada masa itu tentang bagaimana seorang harus berjuang dengan gigih, perjuangan dengan sungguh-sungguh tanpa kenal menyerah, mengabaikan kelelahan, mengabaikan rasa sakit demi suatu cita-cita dan juga suatu komitmen bahwa saya harus menyentuh garis finish. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia pun berhasil walaupun tidak menjadi juara, tetapi nama Derek Redmond di tahun 1992 di dalam perlombaan Olimpiade di Barcelona, Spanyol, lebih terkenal daripada juara Olimpiade lomba lari 400 meter yang ada pada waktu itu. Mengapa? Karena dia menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dimiliki atau dilakukan oleh orang lain. Dia memiliki suatu semangat dan kegigihan yang luar biasa, spirit yang sangat-sangat hebat, yang tak tertandingi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia tidak tawar hati, dia tidak menjadi lemah dan putus asa, dia tidak menjadi menyerah ketika melihat kondisinya yang sudah cedera parah. Saudaraku, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, suatu kisah yang jauh lebih hebat daripada kisah Olimpiade Barcelona. Suatu kisah yang lebih hebat dari kisah Derek Redmond, yaitu kisah dan kesaksian yang datangnya dari sang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang mengabaikan segala kelemahan dalam hidupnya untuk dia berjuang, untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk melayani Tuhan, tetap teguh dalam imannya di tengah berbagai macam tantangan dan situasi yang rumit. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, di bagian lain dia pernah berkata bahwa di dalam tubuhnya ada suatu penyakit yang sering sekali kita anggap demikian ketika dikatakan ada duri dalam daging. Dan nyatanya penelitian teologis dan juga hermeneutis mengatakan bahwa ternyata dia mengalami kekurangan dalam penglihatannya. Kemudian di bagian kisah para rasul menjelaskan kepada kita bahwa dia pernah dilempari batu dan hampir mati. Dikatakan dia pernah di dalam lautan terombang-ambing. Dia pernah dipagut ular berbisa. Dan kemudian di konteks kita pada pasal 4 ini, ketika dikatakan kepada kita bahwa dia tidak tawar hati, ternyata dijelaskan kepada kita mulai dari ayat 8 bahwa dia sering mengalami hal-hal yang rumit dan parah dan menyakitkan. Dikatakan bahwa dia ditindas, dikatakan 8, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, dikatakan, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Dikatakan lagi kepada kita, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Dan kemudian juga dikatakan kepada kita bahwa ternyata di dalam dirinya selalu mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan. Namun selanjutnya dikatakan, kami tidak tawar hati. Saudara-saudara, perkataan ayat yang pertama pada pasal 4 adalah merupakan suatu kesimpulan dari perjalanan hidup Rasul Paulus. Bahwa tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati mengikut Tuhan. Meski kita boleh melihat pada pasal 4 ini betapa banyak tantangan yang boleh dia alami. Mulai dari ditindas dalam pengertian dibawa ke penghakiman, kepada hukuman, dilempari batu dan lain sebagainya, dihina, diejek, diolok. Itu sering dialami oleh dia. Bahkan di akhir hidupnya dia dibawa kepada penjara yang ada di Roma. Dari penjara satu ke penjara lain sampai akhirnya sampai di Roma. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan sesuatu yang mudah dalam perjalanan kehidupan pelayanannya. Namun dia tetap setia. Dia tetap teguh. Dia tetap menjalani hidup beriman. Dia memiliki satu komitmen yang kuat kepada Tuhan. Dia memiliki spirit yang luar biasa, yang tidak kenal menyerah dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dia tahu begitu banyak tantangan. Dia alami begitu banyak penindasan dan kesulitan. Tapi dia tetap maju. Alhasil apa yang kita temukan, Alkitab menjelaskan kepada kita dengan begitu hebat tentang pelayanannya. Jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, di Korintus, di Efesus. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tak lepas dari semua itu bahwa dialah yang melayani dan memberitakan Injil sampai ke berbagai tempat itu. Dan gereja Tuhan berdiri di mana-mana. Dialah penulis perjanjian baru yang begitu banyak dan sangat produktif. Karena apa? Karena dia mengabaikan berbagai macam hal tentang kelemahan secara duniawi atau secara manusiawinya. Karena dia melihat Tuhan yang harus dilayani. Dia mengorbankan segalanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia boleh kita lihat berhasil di dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kegigihan, sikap pantang menyerah, sikap tidak tawar hati, itu harus kita miliki. Baik sebagai seorang hamba Tuhan maupun sebagai seorang jemaat biasa. Karena jika seorang sudah tawar hati, jika seorang sudah lemah dan tidak bergairah lagi dalam hal rohaninya, maka yang ada dia bukan hanya stagnan. Yang ada bahwa dia akan semakin mundur dan terjatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tapi orang yang memiliki satu komitmen bahwa dia tidak akan tawar hati, dia akan terus bersemangat, dia akan terus melayani Tuhan, dia akan terus mengiring Tuhan. Baik sebagai anggota jemaat biasa, jemaat awam, dia akan terus berkomitmen bahwa saya hidup bagi Tuhan. Saya akan hidup memuliakan Allah. Apapun yang menjadi tantangan yang boleh saya alami. Dan lihatlah, pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Derek Redmond yang tadi dipuji-puji orang karena dia terus berjuang di dalam kelemahan fisiknya, di dalam cedera yang parah, yang tidak memungkinkan itu, yang tidak mau menyerah, yang tidak mau berputus asa, yang bersikap bahwa dia harus bangkit dan harus sampai ke garis finish. Bukan tentang juara yang akan diharapkan lagi, tetapi tentang komitmen, tentang suatu cita-cita yang harus dicapai, yaitu sampai kepada garis finish, apakah juara ataukah tidak.
Dia tahu bahwa dia tidak akan juara, karena sudah terdapat juara 1 sampai 4. Tapi mengapa dia terus berlari ke sana? Bahkan dalam kondisi tertatih-tatih. Karena dia memiliki suatu komitmen dan janji kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya, dia akan menyentuh garis finish. Dan dia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, akhirnya orang-orang yang ada di stadion itu, mereka bertepuk tangan, berdiri dengan gegap gempita. Mereka menyerukan nama Derek Redmond lebih hebat daripada juara yang sesungguhnya. Itu karena ada suatu komitmen dan karena ada suatu perjuangan keras dan tidak kenal menyerah. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan jauh lebih hebat daripada Derek Redmond. Dia mengakhiri perjuangan imannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam perjuangan iman itu kita boleh melihat pada bagian ini, dia adalah orang yang tidak kenal menyerah untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mengapa demikian? Ini menjadi suatu pertanyaan. Mengapa dia memiliki komitmen yang hebat seperti itu dan dia mengaplikasikannya dalam hidupnya? Mengapa banyak orang tadinya berkomitmen mau melayani Tuhan tetapi tiba-tiba mundur? Tapi mengapa banyak orang lain lagi berkomitmen kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya? Ada jawaban yang sangat jelas yang diberikan oleh Rasul Paulus pada bagian ini, yaitu tentang dari siapa dia mendapatkan pelayanan itu, dari siapa dia mendapatkan iman itu, dari siapa dia mendapatkan jawatan atau jabatan pelayanan itu. Orang yang membawa dirinya untuk melayani Tuhan, yang mengangkat dirinya sebagai hamba Tuhan, itu akan mudah down dan jatuh dan tidak bangkit-bangkit. Tapi orang yang memang telah ditentukan Tuhan untuk melayani Tuhan, yang dipilih Tuhan, dan dia tahu bahwa dia dipilih Tuhan, maka dia akan tak kuat. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bagian ini, bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Dia tahu bahwa pelayanan yang dia sedang kerjakan itu adalah kemurahan Allah. Saudara tahu kemurahan, adalah anugerah Allah, adalah sesuatu yang sangat mahal, adalah sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan dengan usahanya, adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada suatu kehormatan, bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara hidup manusia, memberikan sesuatu tanggung jawab kepada saudara dan juga kepada saya. Seorang yang mendapatkan tanggung jawab dari presiden untuk dia menjadi menteri, betapa bangganya dan berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakannya. Seorang mendapatkan tanggung jawab menjadi duta besar Indonesia di luar negeri, tanggung jawab diberikan oleh presiden kepadanya, dia pergi dengan begitu bangganya dan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Itu kalau orang yang baik. Apalagi kita, kalau kita mendapatkan suatu tanggung jawab yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, Raja di atas segala raja. Betapa kita harus bangga dan betapa kita harus sungguh-sungguh untuk menerima dan melakukannya. Dan jangan tawar hati, karena ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal yang diberikan oleh Tuhan. Rasul Paulus rela memberikan nyawanya sampai titik darah penghabisan. Rasul Paulus rela bahkan sampai terkatung-katung di lautan. Rasul Paulus rela dirantai di penjara di Roma. Rasul Paulus rela merasakan rasa lapar dan haus demi memberitakan Injil. Mengapa? Karena dia tahu ini anugerah yang datang dari Tuhan baginya. Suatu tanggung jawab diberikan Allah semesta langit kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sehingga dia tidak tawar hati. Tapi orang yang mau melayani Tuhan, yang dia tidak sadar bahwa pelayanan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya, maka dia akan mudah tawar hati, maka dia akan mudah untuk meninggalkannya. Maka tidak heran ketika masuk bangku teologi, saya ingat berapa banyak kami masuk
ruang kelas pendaftar mahasiswa baru pada waktu itu. Dari sekian banyak yang kami mendaftar, hanya berapa orang yang menjadi pelayan Tuhan? Tidak sampai setengah. Saudara terkasih nama Tuhan, dari sekian banyak orang yang mau, yang ingin, tapi hanya keinginan karena hal-hal tertentu, akhirnya mundur. Saya pernah mewawancarai mahasiswa teologi untuk masuk sekolah pendeta. Mengapa engkau mau jadi pendeta? Lalu dia katakan kepada saya, karena pendeta itu kaya. Alhasil, apa yang terjadi? Begitu dia masuk kuliah, begitu sulit. Dan begitu dia lihat banyak pendeta yang tidak seperti apa yang digambarkan, punya mobil, punya rumah mewah dan lain sebagainya, dia mundur. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi ini juga tentang motivasi. Kalau motivasinya tentang dunia belaka, maka dia akan mundur. Tetapi kalau motivasinya adalah untuk Tuhan, bahwa ini dari Tuhan untuk Tuhan, maka dia akan melakukannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan pada bagian ini, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dikatakan bahwa mereka atau Rasul Paulus tidak menipu, tidak memalsukan firman Allah, tapi justru dia melakukan kebenaran, menyebarkan kebenaran. Jadi motivasinya Allah untuk kebenaran Allah. Motivasinya adalah untuk memuliakan Allah. Yang pertama, ketika dia tidak menjadi tawar hati karena didapatkan pelayanan itu dari Allah. Dan yang kedua, karena dia memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memuliakan Allah. Saudara, jika kita menjadi seorang hamba Tuhan dengan motivasi duniawi, maka perlahan-lahan akan mundur, down. Demikian juga dengan jemaat Tuhan, siapapun Anda. Jika saudara tahu bahwa iman yang Anda miliki, bahwa hidup rohani yang Anda miliki, tanggung jawab yang Anda miliki, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang Kristen yang diberikan Tuhan kepada saudara sebagai pengikut Kristus. Jika saudara tahu itu sungguh datang daripada Allah sebagai anugerah bagi Anda, dan jika saudara tahu bahwa itu adalah terkandung di dalamnya ada sebuah komitmen, ada sebuah motivasi untuk memuliakan Allah, maka saya percaya hari demi hari Anda akan semakin kuat dan semakin kuat bertumbuh dalam iman. Tetapi jika saudara berpikir bahwa hidup Kristen demi untuk supaya saya kaya, maka hari demi hari Anda akan semakin turun. Karena menjadi seorang Kristen bukan tujuannya hanya semata tentang berkat jasmani, tetapi tentang berkat rohani. Saya percaya Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita kelaparan, tetapi motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa dia memberitakan Injil yang adalah kebenaran yang membawa jiwa kepada keselamatan. Tetapi jika pemberitaan itu tertutup bagi orang tertentu, maka itu akan membawa dia kepada kebinasaan. Itu orang yang tidak mau menerima Injil itu akan menerima kebinasaan. Jadi dia tahu bahwa pelayanan itu adalah anugerah baginya. Dia harus memiliki motivasi untuk Tuhan. Dan yang kedua, dia tahu bahwa jika saya lalai memberitakan kabar baik, maka banyak orang yang akan tidak masuk surga. Oleh karena itu saya harus memberitakan Injil Tuhan, karena inilah jalan keselamatan. Berita tentang keselamatan datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan mau memakai saudara, siapapun Anda, baik anggota jemaat maupun pendeta, ataupun evangelis, ataupun penatua dan diaken. Siapapun kita, yang terpenting kita adalah pengikut Kristus Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua untuk memberitakan kabar baik di tengah dunia ini. Yang terpenting, jangan tawar hati. Yang kedua, bahwa kita harus memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk memberitakan kebenarannya, bukan motivasi untuk memberkahi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bahwa kita harus menyadari berita yang kita sampaikan itu berita yang sangat penting, yaitu tentang keselamatan jiwa. Tentang jiwa, bukan tentang makanan dan minuman secara jasmani, tetapi tentang keselamatan jiwa.
Ini adalah sesuatu yang terpenting dari manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus mengatakan juga pada bagian ini bahwa dengan demikian dia memberitakan tentang Kristus yang adalah terang, yang merupakan gambaran Allah. Jadi Allah akan dikenal ketika dia menyampaikan tentang Kristus Tuhan. Hidup kita sebagai seorang Kristen haruslah hidup yang memberitakan tentang Kristus, yang memberitakan tentang firman-Nya, yang menuntun kepada keselamatan dan membawa jiwa untuk mempermuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini saya pastikan kisah Alkitabiah yang tidak mungkin salah, yaitu tentang Rasul Paulus yang tidak tawar hati. Jauh lebih hebat dari kisah Derek Redmond yang tidak menyerah di dalam perlombaannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hidup seorang Kristen ibarat perlombaan. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, dan berlomba-lomba sampai kepada garis finish, garis akhir, dengan tetap setia kepada Tuhan, tetap memiliki spirit yang sama, yang kuat untuk mempermuliakan Allah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memilih untuk mundur, patah semangat? Ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apakah Anda adalah orang yang patah semangat, yang akan seperti orang yang kering tulangnya dan jatuh lemah? Tapi apakah Anda tetap memelihara semangat, memelihara spirit untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan? Saya percaya Anda bukanlah orang yang tawar hati. Saya bukan orang yang tawar hati. Kita semua bukan orang yang tawar hati. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Di hadapan-Mu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami memiliki suatu komitmen yang baru dalam hidup, bahwa kami tidak akan tawar hati dalam mengikut Engkau. Kami tidak akan tawar hati dalam melayani Engkau. Kami membaharui komitmen kami untuk komitmen lebih setia dan lebih sungguh kepada Tuhan. Dan di berbagai kendala tantangan yang kami hadapi, hadirlah Tuhan, menolong kami untuk bawa kami kepada suatu kemenangan di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang putus asa, berikan mereka pengharapan baru. Bagi mereka yang berkekurangan, berilah mereka kecukupan dan kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dan kami akan memasuki usbu yang baru. Sepanjang usbu yang baru ini kami mohonkan pertolongan Tuhan. Maka dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, di sana tangan Tuhan memberkati kami semua. Di sana tangan Tuhan untuk melindungi kami. Di sana tangan Tuhan memberikan kami kemurahan dan kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan doa kami kepadamu Bapak, dan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih sayang dan kemurahan-Mu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada kita masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus telah menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita seluruhnya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Jangan tawar hati. Shalom.